Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Saptorno dengan NIM 2892150194. Saya di sini akan menjelaskan atau mempresentasikan tugas ujian tengah semester mata kuliah Ekonomi Syariah dengan dosen pengampu Bapak Darmainis, MM. Pengertian konsumsi. Konsumsi secara umum didefinisikan dengan penggunaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dalam ekonomi Islam, konsumsi juga memiliki pengertian yang sama, tapi memiliki perbedaan dalam setiap yang melingkupinya. Perbedaan yang mendasar dengan konsumsi ekonomi konvensional adalah tujuan pencapaian dari konsumsi itu sendiri. Cara pencapaiannya harus memenuhi kaidah pedoman syariah Islamiyah. 4 hal yang harus diperhatikan kebaikan konsumsi. Yang pertama yaitu wajib. Mengkonsumsi sesuatu yang dapat menghindarkan diri dari kebinasaan dan tidak mengkonsumsi kadar ini padahal mampu akan berdampak pada dosa. Yang kedua yaitu sunnah. Mengkonsumsi yang lebih dari kadar yang menghindarkan diri dari kebinasaan dan menjadikan seorang muslim mampu sholat dengan berdiri dan mudah berpuasa. Mubah, sesuatu yang lebih dari sunnah sampai batas kenyang. Konsumsi yang melebihi batas kenyang, yang dalam hal ini terdapat dua pendapat. Ada yang mengatakan makruh dan ada juga yang mengatakan haram. Prinsip dasar Islam. Yang pertama yaitu prinsip keadilan. Berkonsumsi tidak boleh menimbulkan kezaliman, harus berada dalam koridor aturan atau hukum agama serta menjunjung tinggi kepantasan atau kebaikan. Yang kedua, prinsip kebersihan. Berkonsumsi harus dengan suatu baik atau cocok untuk dimakan. Tidak kotor ataupun menjijikan sehingga merusak selera. Oleh karena itu, tidak semua yang diperkenankan boleh dimakan dan diminum dalam semua keadaan atau setiap mengkonsumsi sesuatu harus baik atau cocok untuk dimakan. Tidak mengandung riba, tidak kotor atau najis, dan tidak menjijikan sehingga merusak selera. Prinsip dasar Islam. Prinsip kesederhanaan, Islam memerintahkan manusia untuk lebih efisien dalam menggunakan pendapatannya dan tidak boleh menghambur-hamburkan hartanya. Karena itu adalah perbuatan mubazir dan dapat merusak keseimbangan sosial, kesejahteraan, dan akan berakibat kepada kemiskinan dan kehinaan. Prinsip kemurahan hati. Dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan yang ada di langit dan bumi untuk dimanfaatkan dan dikonsumsi ketika tidak membahayakan bagi dirinya. Prinsip moralitas. Berkonsumsi dilakukan dengan tujuan untuk peningkatan atau kemajuan nilai-nilai moral dan spiritual. Seorang muslim dalam berkonsumsi didasarkan atas beberapa pertimbangan, yaitu manusia tidak kuasa sepenuhnya mengatur detail permasalahan ekonomi masyarakat atau negara. Yang kedua, dalam konsep Islam, kebutuhan yang membentuk pola konsumsi seseorang muslim, di mana batas-batas fisik merefleksikan pola yang digunakan seorang muslim untuk melakukan aktivitas konsumsi, bukan dikarenakan pengaruh preferensi semata yang mempengaruhi pola konsumsi seorang muslim. Perilaku berkonsumsi seorang muslim diatur perannya sebagai makhluk sosial. Hadis Rasulullah SAW memberikan petunjuk dan arahan kepada umat muslim dalam melakukan konsumsi. Makanlah, minumlah, berpakaianlah, dan bersedekahlah tanpa kecongkakan dan berlebih-lebihan, karena sesungguhnya Allah suka melihat nikmatnya atas hambanya. Hadis riwayat Ahmad nomor 6408. Yang kedua, jauhilah olehmu berfoya-foya, karena hamba-hamba Allah yang taat itu bukanlah orang-orang yang berfoya-foya. Hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi. Pemasukan dan pengeluaran dalam ekonomi Islam. Yang pertama itu pemasukan, ada kualitas. Seseorang harus mendapatkan harta dengan cara yang halal dan baik.
Yang kedua, kuantitasnya. Islam memotivasi umatnya agar mencari rezeki yang banyak, agar bisa mencukupi kebutuhan pokok dasarnya. Terlebih lagi agar bisa mencukupi kebutuhan dasar orang lain. Untuk pengeluarannya yaitu yang kualitas, seorang harus mengeluarkan hartanya untuk hal-hal yang halal dan baik. Yang kedua, kuantitas. Islam melarang umatnya bersikap kikir ataupun boros dalam membelanjakan hartanya, walaupun dalam hal pembelanjaan barang halal dan baik. Akan tetapi, ketika berlebihan akan menjadi dilarang karena masuk area haram. Kesimpulannya yaitu dapat digarisbawahi di sini bahwa konsumsi seorang muslim haruslah membawa kemaslahatan bagi dirinya dan juga orang lain di sekitarnya. Hal ini ditegaskan dengan adanya konsep final spending yang merupakan representasi dari suatu hadis Rasulullah SAW bahwa sesungguhnya harta seseorang adalah yang ia makan dan ia infakkan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.